Pernahkah kamu menatap cermin, lalu merasa asing dengan wajahmu sendiri? Bukan karena kamu berubah secara fisik, tapi karena jiwamu tak lagi sehangat dulu. Karena kamu tahu, ada sesuatu yang hilang, dan kamu tak bisa menjelaskan apa. Kamu tetap hidup, tapi bukan lagi sebagai dirimu yang dulu, bukan sebagai jiwa yang ringan, yang mudah tersenyum, yang percaya pada kebaikan dunia. Waktu telah mengubah banyak hal, tapi mungkin yang paling menyakitkan adalah ketika kamu sadar bahwa waktu juga telah mengubah kamu. Hari ini, kita tidak akan membicarakan dunia luar. Kita akan bicara tentang dirimu yang dulu, dirimu yang polos, dirimu yang berani, dirimu yang dulu dekat dengan Allah, dirimu yang belum rusak oleh ekspektasi orang-orang, yang belum terbebani pencapaian, validasi, dan luka yang tak kamu tunjukkan pada siapapun. Dalam video ini, aku tidak akan menghakimi. Aku hanya ingin menemanimu, seperti seorang sahabat yang duduk di sampingmu dalam sunyi. Seperti seorang murabbi hati yang memeluk jiwamu yang sedang menahan tangis dalam diam. Karena kamu tidak sendiri. Rasa kehilangan arah, rasa rindu pada diri sendiri, rasa hampa meski segalanya terlihat baik di luar, adalah tanda bahwa hatimu sedang memanggilmu pulang. Pulang kepada Allah, pulang kepada kedamaian yang tak bergantung pada apapun. Jika video ini terasa seperti apa yang kamu butuhkan, jangan lupa klik tombol like sebagai bentuk terima kasihmu kepada dirimu sendiri yang mau kembali merenung. Dan jika kamu ingin menemani lebih banyak jiwa yang sedang mencari jalan pulang, bagikan video ini. Bukan karena aku, tapi karena kamu tahu, banyak hati yang juga sedang lelah. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Dulu kamu tersenyum tanpa alasan, sekarang bahkan tersenyum pun terasa berat. Dulu, sebelum dunia mengajarimu luka, kamu bisa tertawa hanya karena mendengar suara burung atau melihat warna langit sore. Kamu tak tahu apa itu penyesalan, tak peduli dengan pandangan orang, dan senyum itu muncul tanpa perintah. Tapi sekarang, senyum terasa berat. Bahkan ketika tertawa pun, hanya bibir yang bergerak, jiwa tetap sunyi. Sufi mengajarkan bahwa hati itu seperti cermin. Saat masih bersih, ia memantulkan cahaya ilahi. Tapi seiring waktu, ia ditutupi debu dunia, ambisi, kekecewaan, luka, trauma, pengkhianatan. Dan ketika hati tertutup debu, senyum pun hilang. Karena apa yang terlihat dari wajah adalah cerminan dari apa yang terjadi di batin. Tapi apakah kita harus menyerah pada beratnya senyum? Tidak. Tasawuf mengajarkan bahwa hati yang tertutup bisa dibersihkan. Zikir adalah kain lembut yang menyapu debu. Sujud adalah tempat di mana beban yang tak terlihat bisa ditumpahkan, perlahan dan terus-menerus. Imam Al-Ghazali berkata, "Jika engkau merasa gelap di dalam hatimu, jangan cari cahaya di luar. Carilah Dia yang adalah sumber segala cahaya." Kadang Allah membuat senyum kita berat, agar kita belajar bahwa senyum yang paling jujur hanya bisa lahir dari hati yang mengenalnya. Maka, ketika kau rindu tersenyum lagi, bukan dunia yang harus kamu kejar, tapi Allah yang harus kau dekati. Senyum tak selalu harus hadir, karena situasi membaik. Kadang, senyum lahir dari penerimaan, dari pasrah, dari keyakinan bahwa sekalipun dunia mengabaikanmu, Allah tetap melihatmu, dan itu cukup. Kamu merindukan dirimu yang tidak takut gagal. Dulu, kamu berani. Kamu mencoba banyak hal. Gagal? Iya, tapi kamu tertawa dan mencoba lagi. Kamu tidak malu terlihat konyol. Kamu tak terlalu memikirkan hasil. Tapi sekarang, setiap langkahmu dipenuhi ketakutan. Kamu takut gagal, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut tidak jadi siapa-siapa. Dalam tasawuf, kegagalan bukan akhir, bahkan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kegagalan adalah salah satu cara Allah menghapus kesombongan dalam jiwa, sebab orang yang tak pernah gagal bisa menjadi orang yang lupa bahwa semua keberhasilan datang dari Allah, bukan dari dirinya sendiri.
Sufi tidak memandang keberhasilan dunia sebagai ukuran utama. Mereka memandang kebersihan hati sebagai kemenangan sejati. Maka, ketika kamu jatuh dan gagal, para sufi akan berkata, jangan tanya kenapa kamu gagal, tapi tanya, apakah hatimu mendekat kepadanya lewat kegagalan itu? Rabi'ah al-Adawiyah pernah berkata, ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena ingin surga, maka haramkanlah aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan jauhkan aku darimu. Begitu dalam. Cinta kepada Allah membuatmu berani mencoba, meski dunia akan menghina. Karena kamu tidak lagi hidup untuk penilaian manusia, tapi untuk keridaan Allah. Kembalilah pada dirimu yang tidak takut gagal, karena dia lebih jujur. Dunia boleh mengejekmu karena kamu gagal, tapi Allah mencintaimu karena kamu tidak menyerah. Karena kamu terus melangkah, bahkan dengan lutut yang berdarah. Kamu merindukan hati yang tak terlalu banyak berprasangka. Ada masa, ketika kamu melihat orang, kamu percaya. Kamu melihat kebaikan di dalam mereka. Tapi kini, setelah dikhianati berkali-kali, hatimu kotor oleh prasangka. Kamu curiga lebih dulu, bahkan sebelum mereka berbuat apa-apa. Kamu merasa ini bentuk kehati-hatian, tapi di dalamnya ada ketakutan yang menyakitkan. Tasawuf tidak memintamu untuk jadi naif, tapi ia juga tidak mengizinkan hatimu dipenuhi kecurigaan. Karena prasangka buruk adalah karat bagi hati. Ia pelan-pelan mematikan kelembutan. Dan ketika kelembutan hilang, kau akan jauh dari rahmat Allah. Rasulullah bersabda, jauhilah prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Para sufi mengajarkan bahwa hanya orang yang hatinya damai, yang bisa memberi kebaikan kepada dunia, meski disakiti. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, jadilah seperti bumi, diinjak-injak, tapi tetap memberi pijakan. Jadilah seperti air, dicaci, tapi tetap memberi kehidupan. Kamu tidak bisa mengontrol niat orang lain, tapi kamu bisa menjaga niatmu sendiri. Dan tasawuf melatihmu untuk hidup dengan husnudzan, baik sangka, bukan karena semua orang baik, tapi karena kamu ingin menjaga hatimu tetap bersih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kamu pernah ditipu, dihancurkan, dikhianati. Tapi jangan izinkan dunia mencuri hatimu yang dulu. Karena yang suci bukan dia yang tak pernah dikhianati, tapi dia yang tetap bisa mempercayai. Karena ia tahu bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang hatinya bersih. Kamu dulu punya harapan yang besar, sekarang hanya bertahan saja sudah cukup. Ada masa ketika kamu percaya bahwa masa depan akan penuh keajaiban. Kamu punya mimpi besar. Kamu percaya satu hari nanti kamu akan sampai. Tapi waktu mengajarkan bahwa tak semua harapan berujung indah. Ada yang retak di tengah jalan. Ada yang hancur karena kenyataan. Ada pula yang tak pernah datang, meski kamu sudah sangat menantikan. Kini, harapanmu mengecil, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena terlalu sering kecewa. Kamu tidak lagi berharap bisa terbang tinggi. Kamu hanya ingin bisa bangun pagi tanpa rasa sesak di dada. Dulu kamu ingin mengubah dunia. Sekarang, kamu hanya ingin bisa bertahan, dan itu saja sudah terasa cukup. Tapi tahukah kamu, dalam pandangan tasawuf, ketika harapan kepada dunia mulai runtuh, itu bukan kehancuran, itu adalah awal dari keikhlasan. Karena selama ini, harapanmu terlalu kuat pada manusia, pada dunia, pada apa yang bisa kamu genggam. Dan Allah, dalam kasih sayangnya, membiarkan sebagian harapanmu gagal, agar kamu belajar untuk berharap hanya kepadanya. Allah berfirman, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Sufi mengajarkan bahwa harapan yang paling tulus adalah yang lahir setelah kamu berhenti mengandalkan segalanya selain Allah. Ketika kamu sudah tak punya siapa-siapa, tak punya daya, tak punya rencana, dan dari tempat itulah kamu berkata, ya Allah, aku berserah. Dan dari keikhlasan itulah, justru banyak keajaiban datang. Karena ketika kamu pasrah, kamu tidak berhenti.
Kamu hanya tidak lagi menyandarkan dirimu pada dunia yang tak pasti. Kamu mulai belajar bahwa bertahan pun adalah bentuk ibadah. Bahwa tetap hidup, tetap berjalan, tetap bernapas, itu semua adalah keberanian besar di tengah dunia yang menyakitkan. Kamu dulu mudah memaafkan, sekarang terlalu penuh luka untuk bisa lembut lagi. Kamu dulu punya hati yang lembut, maafmu mudah, lukamu cepat sembuh, tapi waktu mengubahmu, pengkhianatan yang berulang, kata-kata yang menyayat, janji-janji yang diingkari, semuanya mengikis kepercayaan dan kelembutanmu. Dan sekarang, kamu membentengi hatimu. Kamu menjauhi, kamu diam. Kamu tak mau lagi memberi kesempatan kedua, ketiga, keempat. Tapi jauh di dalam dirimu, kamu rindu. Bukan rindu pada orang-orang itu, tapi rindu pada versi dirimu yang dulu, yang penuh kasih, yang tidak berat menyebutkan kata maaf, yang hatinya ringan walau pernah tersakiti. Para sufi mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan luka, tapi menyembuhkan jiwa, karena memaafkan adalah bentuk kebebasan tertinggi. Bukan untuk orang yang menyakitimu, tapi untuk dirimu sendiri, agar kamu tidak terus-menerus memeluk bara api yang membakar dirimu sendiri. Allah berfirman, "Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada." Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Sufi tidak menuntutmu untuk menjadi lemah. Justru dalam memaafkan, ada kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Mereka berkata, jika kau disakiti, balaslah dengan doa yang baik. Karena itu yang diajarkan oleh kekasih Allah, Rasulullah. Jangan tunggu orang minta maaf. Jangan tunggu luka itu hilang. Ampuni sekarang juga untuk kebaikan hatimu sendiri. Karena hati yang keras bukanlah perlindungan, itu adalah penjara. Dan Allah ingin kamu bebas, bebas dari dendam, dari amarah, dari racun yang kamu simpan terlalu lama. Maafkan, bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu ingin hidup dengan damai. Kamu merindukan kesederhanaan sebelum dunia memaksamu menjadi rumit. Dulu, kamu sederhana, makan seadanya, bahagia. Bertemu teman sebentar, tertawa, duduk di sore hari, memandangi langit, dan hatimu terasa cukup. Tapi sekarang, semuanya rumit. Banyak keinginan, banyak perbandingan, banyak tekanan. Dan kamu lelah, sangat lelah. Dunia memaksamu untuk menjadi lebih dari yang kamu perlukan. Harus lebih cantik, lebih sukses, lebih punya ini dan itu. Harus cepat, harus hebat, harus luar biasa. Padahal dulu, kamu hanya ingin hidup dengan damai. Sufi mengajarkan bahwa kesederhanaan adalah kunci kebebasan. Semakin banyak yang kamu kejar, semakin sempit ruang jiwamu. Tapi ketika kamu cukup dengan sedikit, hatimu lapang. Karena yang membuat lelah bukan dunia, tapi keinginan-keinginan yang tak pernah puas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah engkau panjangkan matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal." Tasawuf melatihmu untuk kembali ke titik sederhana itu. Hidup bukan soal mengumpulkan, tapi soal meninggalkan. Bukan soal menjadi besar, tapi menjadi ringan. Imam Hasan al-Bashri pernah berkata, "Cukuplah seseorang dikatakan zuhud jika ia bersyukur ketika diberi dan bersabar ketika tidak diberi." Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa sebenarnya yang aku kejar? Jika kejaranmu membuatmu menjauh dari Allah, dari kedamaian, dari ketenangan, mungkin sudah waktunya kamu kembali ke hidup yang sederhana, tapi damai, karena kesederhanaan bukan kekurangan. Ia adalah kemewahan hati yang tahu bahwa dunia ini bukan rumah, melainkan perjalanan. Kamu dulu dekat dengan Allah, sekarang dunia telah menjauhkanmu. Ada masa dalam hidupmu, ketika kamu bangun pagi dengan hati ringan, karena semalam kamu berbicara dengan Tuhanmu. Ada masa ketika sujudmu basah oleh air mata dan kamu tak ingin bangkit, karena begitu damainya berada dalam kehadirannya. Tapi kini, kamu merasa jauh, seperti ada dinding tak terlihat antara kamu dan Allah.
dan kamu tak tahu lagi bagaimana cara kembali. Dunia tak selalu menjauhkanmu dalam satu waktu. Ia mengambilmu pelan-pelan, dari sibuk satu pekerjaan jadi dua, dari satu tanggung jawab jadi tiga, lalu dari satu kesenangan kecil jadi candu yang melalaikan. Hingga suatu hari, kamu sadar, hatimu mulai kering, doamu terasa hampa, zikirmu hanya di bibir, dan Allah yang dulu sangat dekat, sekarang terasa jauh. Tapi benarkah Allah menjauh? Tidak. Allah tidak pernah menjauh. Kitalah yang berpaling. Kita yang lebih banyak menatap layar daripada langit. Kita yang lebih sering mencari validasi dari manusia daripada mencari keridaan dari Allah. Allah berfirman, "Maka ingatlah aku, niscaya aku ingat pula kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Para sufi percaya bahwa keterasingan spiritual adalah tanda Allah sedang memanggil kembali kekasihnya. Ketika kamu merasa jauh dari Allah, itu bukan kutukan, itu panggilan. Rindu dari Tuhanmu yang tak ingin kamu hilang terlalu lama, kembali tidak harus sempurna. Kembali bisa dengan air mata, bisa dengan langkah goyah, bisa dari tempat paling rendah sekalipun. Karena yang Allah lihat bukan bentuk amalmu, tapi arah hatimu. Apakah Ia sedang menujunya? Tasawuf mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah tak diukur dari jumlah ibadah, tapi dari kehadiran hati dalam ibadah. Maka mulailah dari hal terkecil, sebut namanya dengan hati. Hadirkan Allah dalam bisikan paling lirih. Bangunlah malam hanya untuk duduk dan diam dalam zikir. Kamu dulu penuh cinta, sekarang terlalu sibuk menjaga jangan sampai disakiti lagi. Kamu pernah mencintai tanpa syarat, kamu pernah memberi tanpa takut kehilangan, tapi hidup telah mengajarkan bahwa tidak semua cinta dibalas dengan cinta. Ada yang membalas dengan pengkhianatan, ada yang membalas dengan penolakan, ada pula yang membalas dengan diam dan pergi. Sejak itu, kamu belajar membentengi diri. Tidak lagi terlalu dekat, tidak lagi terlalu hangat, tidak lagi terlalu terbuka, karena kamu takut. Takut sakit lagi, takut ditinggalkan lagi, takut bahwa kelembutanmu akan dianggap kelemahan, padahal kamu rindu. Rindu pada hatimu yang dulu tidak takut mencintai. Sufi mengajarkan bahwa cinta sejati tidak menuntut, hanya memberi. Seperti matahari yang tetap bersinar, walau tak pernah disapa oleh bunga. Seperti air yang tetap mengalir, walau seringkali dicemari. Imam Al-Junaid berkata, cinta adalah ketika kamu tidak bisa melihat selain dia. Cinta manusia tidak salah. Tapi saat cinta itu menyakitkan, itu tanda bahwa kamu terlalu berharap pada yang fana. Maka Allah izinkan hatimu patah, agar kamu tahu, hanya cinta kepada Allah yang tak pernah mengecewakan. Allah berfirman, "Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka cintai. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Maka kembalilah mencintai dengan bebas, tapi kali ini bukan untuk dimiliki, melainkan untuk diridai. Cintai manusia karena Allah, dan ketika mereka pergi, kamu tidak hancur, karena hatimu sudah kau sandarkan pada yang tak pernah meninggalkan." Kamu dulu menangis karena hal kecil, sekarang bahkan air mata pun tak bisa keluar lagi. Dulu kamu menangis hanya karena mendengar ayat Al-Quran yang menyentuh, atau karena melihat kebaikan kecil dari orang yang tidak dikenal. Tapi kini, bahkan ketika kamu kehilangan hal besar sekalipun, kamu hanya diam. Tak ada air mata, tak ada gejolak. Seolah hatimu membatu. Itulah tanda-tanda hati yang mulai lelah. Hati yang terlalu sering menahan luka hingga kehilangan rasa. Tapi para sufi mengatakan, hati yang kering bukanlah hati yang mati. Itu adalah hati yang sedang menanti tetes rahmat Allah. Allah berfirman, "Kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal, di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai." Hatimu juga bisa menangis kembali. Tapi bukan dengan memaksa, melainkan dengan menghadapkan dirimu kembali kepada Allah.
Tangisan paling indah bukan yang keluar karena dunia, tapi yang keluar karena rindu kepada Tuhanmu. Tangisan yang paling jujur adalah ketika kamu berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu harus berkata apa lagi, tapi Engkau tahu." Tasawuf mengajarkan bahwa menangis adalah bentuk penyucian jiwa. Karena air mata adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Maka duduklah dalam keheningan, biarkan luka itu bicara, biarkan jiwa itu jujur, dan biarkan Allah memelukmu lewat tangis yang tak dimengerti siapapun, kecuali Dia. Kamu merindukan dirimu yang jernih, lugu sebelum dunia mengajarkan luka. Kamu rindu pada dirimu yang polos, yang tidak terlalu banyak menilai, yang percaya pada kebaikan, yang tidak terlalu sibuk dengan siapa yang salah dan siapa yang benar, yang hidup dengan sederhana, tanpa kerumitan ambisi, tanpa topeng sosial, tanpa kekhawatiran eksistensi. Tapi dunia mengajarkan banyak luka. Kamu jadi lebih banyak curiga, lebih banyak marah, lebih ingin terlihat kuat daripada jujur. Dan pelan-pelan, kamu kehilangan dirimu sendiri. Tapi para sufi percaya, diri yang jernih itu tidak hilang. Ia hanya tertutup debu. Dan debu itu bisa disapu. Allah berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Pembersihan hati adalah inti dari tasawuf. Menjadi jernih kembali bukan berarti kembali ke masa lalu, tapi kembali ke fitrah. Kembali pada diri yang mengenal Tuhan. Kembali pada hati yang damai bukan karena dunia tenang, tapi karena Allah hadir. Sufi berkata, orang yang paling jernih adalah dia yang tidak melihat siapa-siapa selain Allah dalam setiap peristiwa hidupnya. Maka, kamu boleh merindukan versi dirimu yang dulu. Tapi jangan berhenti di sana. Jadikan rindu itu sebagai jalan pulang. Pulang kepada Allah. Pulang kepada kedamaian. Pulang kepada kesucian hati yang tidak menuntut apapun, kecuali didekati olehnya. Kita telah berjalan jauh hari ini, melewati senyuman yang hilang, harapan yang meredup, hati yang mulai keras, dan luka-luka yang kita tutupi dengan senyum palsu. Kita telah menyusuri jejak-jejak dari versi terbaik diri kita yang dulu. Namun lebih dari itu, kita telah menemukan bahwa yang sebenarnya kita rindukan bukan masa lalu, tapi kedekatan kita dengan Allah di masa itu. Itulah yang membuat kita ringan, itulah yang membuat kita penuh cinta, itulah yang membuat kita bisa memaafkan, tersenyum, percaya, dan hidup tanpa ketakutan. Dan kabar baiknya adalah, Allah tidak pernah berubah. Dia tetap di sana, menunggu kita pulang. Meski kita telah berkali-kali berpaling, meski hati kita sudah terlalu lama mengeras, Allah tetap maha lembut. Dan panggilannya masih bisa terdengar jika kita duduk dalam diam dan mendengarkan dengan hati. Kamu tidak perlu menjadi seperti dulu, karena hidup memang bergerak. Kamu hanya perlu menjadi dirimu hari ini, dengan niat baru, dengan jiwa yang ingin kembali suci, dengan harapan yang digantungkan hanya padanya. Jika kamu menangis, biarkan itu menjadi air mata yang menyucikan. Jika kamu merasa kotor, biarkan Allah menyambutmu dengan kasih sayangnya. Karena seperti yang dikatakan oleh para sufi, tak ada jiwa yang terlalu rusak untuk disucikan oleh Allah. Yang ada hanyalah jiwa yang belum ingin pulang. Sekarang, pilihlah untuk pulang. Pelan-pelan, dengan air mata, dengan doa, dengan kerinduan. Karena Allah menunggumu dan pintunya tidak pernah tertutup. Jika narasi ini menyentuhmu, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan pada kami bagian mana dari video ini yang paling menusuk hatimu. Karena mungkin kisahmu bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang. Dan jika kamu merasa channel ini adalah tempat yang bisa menjadi rumah bagi jiwamu, jangan ragu untuk subscribe. Kita akan terus berjalan bersama, perlahan, tapi pasti, menuju Allah dan menuju hati yang utuh kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjalanan hati berikutnya.